Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Eh, Pertemuan kita kali ini adalah tentang masih program linear. Itu melanjutkan materi yang sebelumnya di pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa aja. Pertama, di pertemuan pertama ada membuat model matematika, lalu ada apalagi di sana daya HP ya, daerah himpunan penyelesaian. Dan yang pertemuan kedua kita sudah membahas tentang metode uji titik sudut ya, menyelesaikan program linear menggunakan metode uji sudut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang metode garis selidik, program linear yang tentang garis selidik gitu ya. Lanjut. Nah, metode garis selidik. Nah, kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang harus kalian eh, pahami ya, yang harus kalian bisa itu adalah menganalisis bagaimana menilai logis yang digunakan dalam matematika yang sudah dipelajari terkait pemecahan masalah program linear. Lalu ada indikatornya. Indikatornya itu apa prosesnya? Itu merumuskan langkah-langkah menggunakan metode garis selidik untuk menentukan nilai optimum. Gitu ya, itu prosesnya. Nah, hasilnya apa? Produknya apa gitu ya. Lalu pertama menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode garis selidik, dan yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear dengan menerapkan metode garis selidik gitu ya. Nah, di sini ada dua soal, ada soal A dan soal B. Soal A ini nanti yang akan kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal B itu adalah soal latihan kalian saja ya. Nanti dibuat soal latihan saja, kalian silakan latihan di rumah untuk soal yang B. Nah, yang akan kita bahas kita adalah soal yang A gitu ya. Oke, baik kita baca ya. Soal yang A. Sebuah tempat parkir hanya bisa menampung motor dan sepeda. Banyak kendaraan yang bisa masuk maksimal 24 buah. Luas tanah yang tersedia adalah 30 meter persegi. Sedangkan satu unit motor membutuhkan lahan 2 meter persegi dan satu unit sepeda membutuhkan lahan 1 meter persegi. Jika biaya parkir untuk motor adalah Rp500 dan untuk sepeda adalah Rp200, maka berapakah pendapatan yang sebesar-besarnya dari parkiran tersebut gitu ya. Jadi yang maksimalnya itu berapa gitu kan. Nah, tentunya untuk metode uji titik sudut kalian sudah Bapak ajarkan kemarin, dan pastinya Bapak yakinlah kalian sudah memahaminya gitu ya, sudah bisa. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode garis selidik gitu ya. Nah, amati kedua masalah berikut. Nah, dapatkah diselesaikan dengan metode garis selidik? Ini pembahasannya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah petidaksamaannya. Petidaksamaan yang dari soal kan di sana kita misalkan X itu adalah sebuah apa tadi? X itu adalah motor dan sepeda itu adalah Y gitu ya, dan Y itu sepeda. Nah, maka X tambah Y kurang dari sama dengan 24, karena emang maksimalnya motor sama sepeda itu 24 gitu ya. Lalu ada 2X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, kenapa kurang dari 30? Karena luas tanahnya atau luas lahannya itu hanya tersedia 30 meter persegi gitu ya. Nah, untuk yang motor itu ada 2 meter persegi, untuk satu unit sepeda itu membutuhkan lahan 1 meter persegi. Berarti 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, ya, jadi yang X-nya itu adalah sepeda motor, maka 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 30 gitu ya. Ini yang luas lahannya. Nah, X-nya lebih besar pada 0, Y-nya lebih besar daripada sama dengan 0 gitu ya. Ini sudah pasti karena memang harus lebih besar daripada 0 gitu ya, sepeda motor dan sepedanya.
Fungsi objektifnya itu fxy sama dengan 500x ditambah 200y. Kenapa seperti ini? Karena kita lihat lagi, kan akan dicari pendapatan maksimum, ya kan? Nah, di sini diketahui biaya parkirnya itu adalah Rp500 untuk motor dan Rp200 untuk sepeda. Maka untuk fungsi tujuannya itu 500x ditambah 200y itu adalah fungsi tujuannya. Nah, ini ya. Jadi fungsi tujuan ini adalah dari fungsi tujuan dari biaya parkirnya, biaya parkir motor dan sepeda. Di sini fungsi objektifnya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif tersebut. Ini kalau dari soal nilai maksimum saja ya. Jadi kita akan cari nilai maksimumnya saja. Nah, kita buat biasa setelah dibuat model matematika, kalian harus buat apanya? Daerah himpunan penyelesaiannya. Kalian harus buat DHP-nya. Lalu buat garis titik potongnya di sini gitu ya. Dibuat garisnya. Nah, sesudah kalian menggambar daerah himpunan penyelesaian ini, lalu coba kalian gambar garis selidik dari fungsi objektif. Fungsi objektif itu kan 500x ditambah 200y. Nah, kalau disederhanakan itu bisa ditulis 5x tambah 2y gitu kan ya, dibagi 100. Nah, ini tetap K. Kenapa tetap K? Ya karena K itu bilangan berapapun sebetulnya ya. Jadi K sama dengan 5x tambah 2y. Jadi kita coba buat garis selidiknya itu K sama dengan 5x tambah 2y gitu ya. Kalian bisa tentukan K-nya berapapun. Misalkan dari ini pilih K1 itu 5x tambah 2y sama dengan 10. Kenapa 10? Karena 5 kali 2 ya di sini mah. Jadi cobain aja dulu, 5 kali 2 kan 10 ya. Nah, coba dulu dari koefisiennya dikalikan gitu kan ya. Nah, pilih K1-nya itu 5x tambah 2y sama dengan 10. Itu K1. Lalu kita gambar K1-nya di mana? Nanti di sini gitu ya. Gambar garisnya. Gambar garisnya di sini. Bisa ya menggambar garisnya? Sudah bisa pasti. Kan tinggal X. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu ya. Itu untuk titik potong sumbu Y. Lalu untuk titik potong sumbu X, Y-nya 0, X-nya berapa. Nah, jadinya seperti ini garisnya untuk K1. Lalu karena K1 masih di dalam daerah himpunan penyelesaian, untuk mencari nilai maksimum itu harus digeser garis selidiknya ke atas dengan arah sejajar hingga batas daerah penyelesaian gitu ya. Nah, lalu lanjut lagi, coba gambar lagi garis selidiknya gitu kan. Misalkan K2-nya 5x tambah 2y sama dengan 20. 5x tambah 2y tetap ya, karena namanya juga garis lidik, berarti garisnya itu tetap sejajar segitu. Yang diganti itu adalah ininya 20 jadi 20 gitu kan. Jadi geser ke atas. Lanjut lagi, buat lagi garisnya. Misalkan 5x tambah 2y sama dengan 50. Gambar lagi garisnya keempat, 5x tambah 2y sama dengan 75. Nah, untuk garis keempat ternyata kita sudah mencapai hasil maksimum, yaitu garis lidik batas daerah penyelesaian ya. Jadi 5x tambah 2y sama dengan 75. Kenapa ini maksimum? Karena maksimumnya itu di sini nih. Ini kan di sini ya. Jadi tambah dari kiri ini kan K1. Lalu geser lagi ke kanan atas K2, geser lagi K3 sampai K3 ini masih belum selesai. Karena sebetulnya ini daerahnya tuh sampai sini nih. Pokoknya daerahnya itu garis biru ini, terus ke sini ke garis merah ke sini. Nah, ini daerahnya nih. Ya, daerahnya tuh ini. Nah, sampai K3 itu belum ya. Karena masih ada kesananya lagi. Nah, jadi untuk K4 ini adalah batas daerahnya, karena pas di ujung sebenarnya, pas di titik 15 sini ya, pas titik potong 15 ini. Ini gambarnya agak sedikit kurang, tapi sebetulnya ini sudah batas daerah penyelesaian gitu ya. Jadi pas 5x tambah 2y sama dengan 75 gitu ya. Nah, lanjut lagi yang tadi ya. Nah, ini keempat kan tadi ya. Keempat adalah garis lidik yang maksimum gitu ya. Garis lidik yang benarnya yang kita cari, garis lidik yang menyebabkan fungsi objektif maksimum.
adalah keempat gitu kan ya, 5x tambah 2y sama dengan 75. Nah, yang kita tadi kan 5x tambah 2y ini disederhanakan. Itu kan sederhanakan dibagi 100. Nah, maka kita kali 100 lagi. Atau jadinya di sini 500x ditambah 200y sama dengan berapa? 7.500. Nah, sudah dapat 7.500. Di sini berarti sudah pasti adalah nilai maksimumnya itu adalah 7.500 gitu ya. Jadi nilai maksimumnya itu udah dapat 7.500. Seperti itu jawabannya. Nah, jadi untuk garis lidik itu kita tidak perlu tahu gitu ya. Jumlahnya berapa, sepedanya, motornya berapa gitu ya. Tapi yang jelas kalau sudah di sini kan garis keempat ini garis keempat ini adalah suatu garis selidik maksimum yang menyebabkan fungsi objektifnya itu maksimum gitu ya. Nah, berarti kita kan tahu maksimumnya titiknya itu di mana di sini, di 15. 15,0 koordinatnya. Koordinatnya 0,15 di sini ya. Nah, berarti artinya apa? Artinya 15,0 ya. Berarti yang S itu tadi apa? Sepeda motor. Nolnya sepeda. Berarti maksimalnya itu hanya bisa ditempatin oleh sepeda motor, 15 sepeda motor. Begitu kalau mau nyari berapa sepeda berapa motornya gitu. Tapi karena kita di sini mencari nilai maksimum, berarti nilai maksimumnya yaitu 7.500. Kayak gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada kesimpulannya ya. Kesimpulannya, langkah-langkah menentukan nilai optimum dari masalah program linear dengan metode garis lidik yaitu pertama sudah pasti kalian harus bisa membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kedua, membuat grafik daerah penyelesaian DHP-nya ya. Ketiga, itu membuat garis lidik dari fungsi objektif. K sama dengan AX tambah BY. K-nya terserah kalian, tapi kalau untuk acuan awal K-nya itu A kali B saja boleh, A kali B ya. A kali B sama dengan AX tambah BY. Lalu 4, garis lidik selalu pada daerah penyelesaian. Itu pasti pada daerah penyelesaian ya. Jadi kalau sudah melewatin itu bukan garis lidik lagi namanya gitu kan. Nah, nomor 5, untuk mencari nilai maksimum yaitu menggeser garis lidik ke atas atau kanan. Jadi nyerong ke atas gitu ya, atas atau kanan hingga batas daerah penyelesaian dan didapat nilai maksimum. Nah, itu untuk nilai maksimum ya. Nah, untuk mencari nilai minimum yaitu menggeser garis lidik ke bawah atau ke kiri hingga batas daerahnya penyelesaian didapat nilai minimum. Nah, maksud didapat nilai maksimum minimum di sini itu apa sih, Pak? Jadi didapat batasnya gitu, batas daerah titik paling kanan atau paling atasnya hingga tidak titik yang bersinggungan dengan garis lidik gitu ya. Maksudnya itu seperti itu. Lalu nomor 7, garis lidik yang menyebabkan nilai maksimum adalah yang paling jauh dari titik 0,0. Nah, ini ya. Jadi yang paling jauh dari titik 0,0 udah pasti adalah nilai yang maksimum, dan yang paling dekat dengan 0,0 adalah nilai minimum, seperti itu. Ya. Itu adalah kesimpulannya. Lanjut lagi. Nah, ini evaluasinya ya. Evaluasinya ada soal yang kiri dan ada soal yang kanan. Silakan kalian ini kerjakan sebagai tugas. Bisa kalian upload di Edmodo ya. Kalian upload di Edmodo yang kiri sama yang kanan ini. Silakan. Gitu ya. Nah, mungkin sekian saja ya untuk videonya. Nah, selanjutnya ada ulangan ya. Ada ulangan untuk kalian. Nanti ulangannya sekitar pukul 1 ya. Sekitar pukul 1 mungkin dibuat slotnya nanti sama Bapak di Edmodo. Untuk ulangannya silahkan bisa buka linknya ini. Bisa di Edmodo, bisa nanti langsung kalian ke sini ya, bit.ly /UL Proglin. Nah, yang ini ya. Nah, jadi selamat mengikuti ulangannya. Jawablah dengan benar, jujur dan tepat waktu, seperti itu. Segitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja di Edmodo atau langsung ke WhatsApp Bapak ya. Nomornya sudah tersedia. Ya, sekian saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.